Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Nissan Grand Livina XV 1.5 tahun 2010 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Agung dari Jakarta Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Selain kami buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapihkan unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, pasti ada saja yang perlu dirapihkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Ada lecet di bodi, harus dicat ulang, ganti ban, kemudian perbaikan kaki-kaki, kemudian mobilnya kotor banget, harus disalon. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, semuanya kita bantu sampai mobil diserahkan kepada pemesan sudah tidak ada PR. Seperti mobil ini juga bakal kita rapikan dulu PR-nya, baru diserahkan kepada Pak Agung. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah menguning. Ini ada jamur dan kotor dalamnya. Bisa bening lagi, masuk ke spesialis lampu. Satu lampu 150.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, dan untuk cat ulangnya baik. Kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada, hanya baret-baret halus dan seperti ini ya. Ini tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, chrome-nya masih baik di grill ini. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah, enak dilihat. Tapi jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper. Karena ada beberapa yang tidak bisa dipoles ya, seperti bagian kanan dan bagian kiri juga ada di bawah. 500.000 satu panel jika ingin dicat ulang. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh, hanya menguning, jadi kanan kiri perlu dipoles. 300.000 jadi kanan dan kiri, bisa bening lagi. Kap mesin kondisi catnya baik, baret halus bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 71,9 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih ori, 15 inci, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih ada sedikit-sedikit di samping-sampingnya, bekas membuka ban. Tapi overall enak dilihat. Jika ingin dicat ulang juga bisa, hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2017. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2017 sudah expired. Ketebalan di 5,79 mm. Untuk ketebalan sih masih lumayan, tapi fisiknya pasti ada yang retak-retak. Nah seperti ini, namanya juga sudah expired ya, jadi baiknya diganti. Untuk merek Dunlop seperti ini, harganya 15 inci 780.000-an lah satu ban. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk ampas rem bagian depan kanan masih tebal. Ampas remnya di samping kiri, besinya di kanan, layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh, ketebalan catnya 136 mikron, pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk mikasen ada retak-retak tipis seperti ini. Jika ingin diganti, harganya di 150.000-an berikut dengan pemasangan 200.000 lah satu mikasen. Tapi belum masuk air. Dan untuk pilar-pilar sampai ke bagian atas masih original catnya. Antena utuh. Di bagian atas sini ada beberapa bule dan jamur, bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2017, sama rata dengan depan kanan. Ketebalan
7 mm. Sudah expired, jadi baiknya diganti. Ban belakang bagian kanan ini juga. Harganya tadi yang saya sebutkan 780 ribuan lah satu ban. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Hitungannya tadi cat ulang satu velg 150 ribu. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, baret halus jamur bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 68,6 mikron, masih original. Pintu belakang kanan ada beberapa yang luka-luka sedikit. Jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi untuk baret-baret halus sih bisa dipoles. Overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Pintu belakang kanan ketebalan catnya 77,9 mikron, masih original. Kemudian untuk karet balon bagian pintu belakang kanan utuh. Karet pintunya utuh dan silar pintunya utuh. Pintu bagian driver tidak ada pecah parah, hanya di sela-sela pintu sedikit sekali, dan di side body molding ada sedikit-sedikit memang yang kurang rapi. Jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi overall tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 98,5 mikron, masih ori. Rata-rata masih original catnya. Karet balon bagian pintu depan driver ini juga kondisinya utuh, dan untuk semua pilar sudah kita cek ada las titik pabrikan. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh. Kemudian untuk karet pintunya juga utuh dan silar pintunya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena rata-rata catnya masih ori. Yang jelas belum pernah ada repair. Jika pernah ada tabrakan keras pasti ada dempul tebal, sudah pernah cat ulang, kemudian pilar-pilar silar juga tidak akan utuh. Dan mobil ini pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu, semuanya masih utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini catnya baik, emblem semuanya komplit. Ketebalan catnya bagian bagasi belakang ini 67,8 mikron, masih ori. Kemudian stop lamp bagian kiri ada yang retak seperti ini. Untuk mikanya banyak yang jual di marketplace, artinya tidak semua diganti satu set ya. Hanya mikanya saja bisa diganti. Harganya di 250 ribuan saya lihat. Berikut dengan pemasangan sekitar 350 ribu lah jika mau diganti. Tapi ini baru retak rambut saja ya, belum masuk air, masih aman meskipun tidak diperbaiki. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, dan untuk pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini ya seperti ini, lecet-lecet ada, namanya juga mobil dipakai ya. Jika ingin mulus total dicat ulang. Reflektor sensor mundur 2 titik utuh. Kemudian bagian kanan bumper belakang ini juga tidak ada pecah parah, tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Hitungannya satu panel jika ingin dicat ulang, 500 ribu satu panelnya. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Untuk beberapa kotor bisa hilang di salon. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, jadi kita harus rebahkan joknya dulu. Kemudian ini kita bukain semua karena posisinya di bawah sini. Jadi dibukain seperti ini. Ban serepnya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 6,58 mm. Ban serep masih layak dipakai. Di sini kotor saja, bisa di salon dibersihkan nanti. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada. Kemudian silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang ini juga utuh. Dan untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari bagasinya saja catnya masih ori. Silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2017. Sama rata dengan belakang kanan, ketebalan 5 mm. Sudah expired, jadi baiknya diganti ban belakang bagian kiri ini juga. Harganya tadi untuk Dunlop
15 inci dengan profil ban 185/60R15, harganya di 780 ribuan lah satu ban. Jadi tinggal dikalikan saja. Kemudian pengereman bagian belakang tromol kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Ketebalannya fender belakang kiri 178 mikron, pernah dicat ulang. Kemudian pintu belakang kiri sama ada beberapa bule saja. Overall tidak ada pecah parah. Untuk baret halus sih bisa dipoles. Pintu belakang kiri ketebalannya di 135 mikron. Pernah dicat ulang juga. Satu kali, tidak ada dempul tebal. Ketebalan masih normal. Karet balon bagian pintu belakang kiri utuh. Kemudian karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Pintu depan kiri sama, tidak ada pecah parah, rata-rata enak dilihat. Ketebalan catnya pintu depan kiri 78,5 mikron, masih ori. Baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh, karet pintunya utuh dan sealer pintu utuh. Spion bagian kiri ada retak-retak rambut saja. Pecah parah sih tidak ada, belum masuk air. Tapi jika ingin diganti agar bagus banget bisa, tadi hitungannya 200.000. Jadi kanan kiri 400.000. Di atas ada bule. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Bule tidak bisa dipoles. Fender depan kiri ada beberapa yang luka juga sedikit. Jika ingin mulus total dicat ulang. Mikasen di fender kanan kiri utuh. Ketebalan catnya fender depan kiri 75,6 mikron. Masih ori catnya fender depan kiri ini. Dan untuk ban 2017 semua ban minta waktunya diganti, sudah expired. Ketebalan di 5 mm. Jadi yang saya jelaskan tadi untuk ban merek Dunlop 15 inci seperti ini harganya 780.000. Jadi kali 4. Kita juga bisa bantu gantikan bannya. Kemudian untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Baret-baret sedikit bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Hitungannya tadi satu velg 150.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri masih tebal. Nah ini kampas remnya di samping kiri, besinya di kanan. Untuk kampas rem semuanya layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata catnya masih banyak yang original dan itu sangat luar biasa. Mobil ini umurnya sudah 14 tahun. Ada yang masih ori, artinya sangat-sangat dirawat oleh owner lamanya. Dan untuk kondisi saat ini namanya juga mobil bekas dipakai ya. Ada lecet di bumper, di velg, kemudian di pintu, di bumper belakang. Saya hitung ada 5 panel lah jika ingin diperbaiki, di repaint, keliling yang tidak bisa dipoles, yang penyok, yang baret, dicat ulang. Keseluruhan total 5 panel 2.500.000. Tapi bagian ini bukan PR fatal. Artinya jika Anda tidak masalah di bodi lecet, wajar namanya mobil bekas, bisa dilewat. Bukan PR fatal. Lumayan 2.500.000. Misalnya mau dipoles saja, poles itu masuknya nyalon. Poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, kemudian bagasi untuk jenis mobil besar, MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur ketebalan catnya, yang pernah dicat ulang juga nilai ketebalannya hanya naik cat 1 kali. Jadi jelas tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk pilar semuanya utuh, sealer utuh. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Nissan Grand Livina ada 2 varian mesin, 1500 cc dan 1800 cc. Dan mobil ini tipe XV varian 1500 cc. 4 silinder, tenaganya 109 PS, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13-14 km per liter. Dan untuk rute luar kota, 15-16 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus. Standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi pembakaran masih bagus. Dan untuk
radiator menggunakan air coolant, tapi warnanya sudah kurang detail ya, dan ada beberapa yang sudah ini kotor. Jadi baiknya dikuras, diganti air coolant. 250.000 kuras air radiator. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Di bagian karter ada yang minta waktunya diganti packingnya. Wajar ya, namanya juga packing, banyak kertas, kemudian seal banyak karet. Ada dua macam packing dan seal yang minta waktunya diganti. Saya pahitkan di pemesan 1 juta untuk menggantian packing dan seal. Nanti bisa kuat tahunan. Kemudian mobil ini kilometernya 97.000. Dan untuk ganti oli berikutnya, oli mesin ada catatannya di 101.000. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti. Ganti oli matic 600.000. Kemudian minyak rem juga ada beberapa kadar air. Jadi baiknya diganti, dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Ini hasil tes oli mesinnya 60,6%. Masih bagus, sesuai. Dan untuk aki menggunakan aki kering 45 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya, CCA 300 Boys White. Good, masih bagus, masih layak dipakai. Kemudian kap mesin belum pernah dibuka, silornya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Kemudian apron, cross member depan, las titik pabrikan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1. Remote-nya ada, masih ori. Remote-nya masih aktif. Untuk Nissan Grand Livina L10 dia belum immobilizer. Jadi jika ingin dibuatkan cadangan misalnya, harganya di 150 ribuan. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Kaca film bagian pintu driver ini kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Untuk naiknya tidak aktif ya dari power central ini. Jadi perlu diservis bagian power central sekitar 200.000 lah. Karena motornya masih fungsi, hanya perlu servis power central saja. Kemudian bagian belakang kaca filmnya kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ada yang luka sedikit. Satu kaca film jika ingin diganti untuk bagian depan atau belakang lebar itu di 150.000, memakai bahan yang biasa. Kemudian kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror, tombolnya di sini bagian kanan. Electric mirrornya ada yang beberapa aktif kanan kiri, dan untuk naik turun tidak aktif. Jadi untuk electric mirror ini perlu diservis. Nah, kanan kiri dia fungsi, dan untuk naik ke atas bawah tidak fungsi dari tombolnya ini. Sama bagian kiri juga sama. Kanan kiri fungsi, naik turun yang tidak fungsi. Ini perlu servis saja sekitar 200.000 lah. Dibersihkan tombol dalamnya, diservis. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat, hand grip utuh, kotor bisa hilang di salon. Sun visor bagian penumpang depan utuh, spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver hanya ada kotor saja, bisa hilang di salon. Sun visornya utuh. Joknya masih original fabric, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan bagian driver sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit saja bisa hilang nanti di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Saya akan buka ininya. Tidak ada karat, marker pabrikan di baut-bautnya juga masih pada ada. Nah ini ya, marker di bautnya ada, besinya masih putih banget. Nah itu, jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Indikator juga tidak ada yang dimatikan. Electric power steering,
check engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometer 97.000. Dan ini kondisi setirnya masih kenceng, masih baik, hanya sudah di retrim ya. Dan untuk pedal rem dan gas masih ori dan tidak ada sedikit pun yang habis. Untuk mobil tahun 2010 jarang ada yang servis rekord, meskipun ada buku servisnya juga biasanya tidak servis rekord. Jadi perlu mengeceknya paling dengan ciri-ciri, mulai dari setir, kendor atau kencang. Dan mobil ini kencang ya, meskipun sudah di retrim juga kalau dasarnya sudah kendor, pastinya kendor ya. Kemudian pedal rem dan gas biasanya habis total, kelihatan besinya atau sudah diganti karetnya. Dan mobil ini cat saja masih banyak yang ori. Jadi kalau menurut saya mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Masuk akal kalau menurut saya, kilometer 97.000. Kemudian untuk power steering enteng, ini saya pakai tangan kiri. Dan untuk klakson itu dia dipindah di sini. Sudah sering ya, rata-rata dipindah di dashboard, padahal tinggal ganti beli kabel spiral saja. Kabel spiralnya itu sekitar 150.000 lah, di marketplace banyak. Ya memang untuk masangnya harus di bengkel yang bisa membuka setir ya. Jadi sekitar 350.000 lah. Nanti ininya diputus, disambung ke originalnya. Bisa, saya sudah sering mengerjakan klakson Nissan Grand Livina. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini di 101.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisi otomatis ya. Dan untuk wiper aktif, airnya juga hidup. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik, hanya karet wipernya sudah kurang detail yang ngipasnya. Ganti karet wiper bagian depan 150.000. Wiper belakang aktif, bagian belakang juga sama, sudah ada suara, baiknya diganti. Untuk ganti karet wiper bagian belakang itu di 80.000. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard tidak ada yang cacat, kondisinya baik. Kemudian ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih utuh, ventilasi AC bagian tengah utuh, head unit masih bawaannya, monitor model lama aktif. Kemudian lampu-lampu yang tidak aktif itu lampu rem di bagian kaca bagasi, high mount stop lamp. Jika kabel-kabel saja paling sekitar 100-200.000 lah. Tapi saya lihat di marketplace ada yang jual barangkali tidak bisa diganti bolamnya ya, ada yang mati, jadi harus ganti high mount stop lampnya satu set. Saya lihat harganya 800.000, agak mahal. Jadi mudah-mudahan nanti hanya kabel atau sikring ya. Nanti kita cek dulu. Kemudian AC dingin, saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 34,3 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2.6. Artinya kecepatan masih baik, filter AC masih baik. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius. Jika dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,9 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holders, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girati 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Parking brake mechanical dan masih pendek ya. Jadi tandanya kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan, utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang di salon. Hand grip utuh. Dan untuk Nissan Grand Livina XV 2010 dia ada monitor roof, masih aktif. Hanya monitornya sudah seperti ini ya, displaynya.
yang namanya juga masih bawaan dari tahun 2010. Biasanya jarang kepake juga. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.300.000. Saat ini pajaknya bulan 1 2024, mati 1 tahun. Sudah saya jelaskan kepada pemesan berikut dengan perpanjang pajak ACC KTP di 3,2 juta. Untuk plat 2026, surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya, semuanya sesuai. Dan untuk jok bagian baris kedua sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Kemudian armrest juga masih utuh, ada 2 buah cup holders, dan di sini ventilasi AC utuh. Di atasnya cup holdersnya juga utuh. Dan untuk jok baris ketiga utuh, tidak ada yang cacat, fabric masih ori, plafon bagian baris ketiga ini juga kondisinya utuh, hand grip utuh, plafon bagian baris ketiga ini juga utuh, hand grip utuh. Jadi untuk bagian interior kotor-kotor sedikit saja, bisa hilang nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Agung dari Jakarta Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih baik. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian tidak bekas banjir dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Apalagi mobil umurnya yang sudah 14 tahun. Jika Anda salah beli, pastinya mobilnya tidak utuh, bekas tabrakan, bekas banjir, dan kilometer juga pastinya tinggi, sering jalan. Dan mobil ini masuknya kilometer masih termasuk rendah. Kemudian tidak ada bekas tabrakan, tidak bekas banjir. Dan untuk PR itu rata-rata Nissan Grand Livina pasti PR-nya seperti ini, sudah rata-rata. Adapun yang PR-nya sedikit, paling mobil hasil dibangun. Misalnya mobil sudah diperbaiki rata-rata, kemudian dijual. Tapi rata-rata yang saya cek mobil yang dijual itu rata-rata sudah minta waktunya permajaan, sudah waktunya minta jajan dijual, rata-ratanya seperti itu. Kemudian pajaknya sudah mati dijual, tidak diperpanjang dulu. Jadi rata-rata seperti itu. Untuk pembelian mobil sih di harga 69 juta. Detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini, total berikut jasa totalnya di 89.500.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Nissan Grand Livina XV tahun 2010. Total dana aman 85 juta sampai 90 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Pembelian mobil sih mungkin sekitar 69 sampai 75 juta lah. Sisanya pasti untuk rapi-rapi unitnya. Pasti, karena mobil bekas apalagi umur sudah 14 tahun, sudah rata-rata minta permajaan. Jadi kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dan sudah terhitung dengan jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Jika pemesan tidak masalah di PR yang tidak fatal seperti perbaikan bodi 2.500.000, itu kan bukan PR fatal, bisa dilewat. Kemudian banyak yang bisa dilewat, seperti nyalon bisa dilewat, banyak. Artinya misalnya yang penting-penting dulu, budgetnya minim, yang akan dikerjakan yang penting-penting dulu, ya mungkin 85 sudah all in, berikut jangan jasa juga bisa terjadi. Kemudian yang PR-nya biasanya minim, pembeliannya mungkin di harga 80 juta ke atas. Jadi harga mobil itu tidak akan sama rata, bagaimana kondisinya. Kemudian kondisi mobil juga tidak akan sama rata, ada perbedaan. Jadi di sini tergantung rezeki, dan Anda juga bisa menentukan apakah mobilnya mau diperbaiki semuanya atau Anda carinya yang biasa saja, yang kilometernya standar. Kemudian PR mau ada beberapa yang dilewat, diwajarkan, namanya juga mobil bekas. Ya mungkin dana 85 juta juga sudah all in, bisa terjadi. Karena kita transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Anda mau cari sendiri informasinya di OLX atau di marketplace Facebook, Anda sendiri yang menentukan unitnya, bisa. Atau unitnya dari kami, Anda yang nawar langsung kepada owner juga bisa. Jadi semuanya kita transparan. Jadi Anda bisa menentukan langsung budgetnya. Misalnya pembelian segini, rapi-rapi segini, jasa segini. Jadi ada totalannya. Anda bisa memprediksi langsung.
Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, cari mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan pertama, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi, nanti kita akan kirim format pesanan selanjutnya. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini, kami juga ada jasa inspeksi. Misalnya Anda punya targetnya sendiri, Anda sudah mau beli mobil, mobilnya sudah ada, ingin ditemani saja oleh kita, yang seperti itu juga bisa, kita ada jasa inspeksi. Kemudian selain itu kita juga ada unit ready yang kami jual di channel ini. Unitnya ada di Cilegon. Anda bisa cek unit ready di profil YouTube kami. Silakan, di situ ada video unit ready. Barangkali Anda berminat dengan unit ready di channel ini. Kemudian selain itu kami juga bisa bantu jual unit Anda. Jadi kita ada pemasaran unit. Silakan Anda WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.